Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Zaidan Syafiq. Saya Noval Ladni. Saya Dinia Nadine Zaira Alamsyah. Saya Vicensius Manakaban. Saya Salsa Blanova Dewi Relia. Saya Nabila Tiara Salwa. Kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum tentang hukum gravitasi dan juga momentum dan impuls. Yang pertama tentang hukum Newton gravitasi. Langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah percobaan yang pertama, ukur ketinggian dari beri tanda penggunaan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Mengambil data sebanyak 5 kali. 3, ulangi langkah-langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data-data pengamatan. Tabel data praktikum. Yang pertama, kami melakukan percobaan dengan bola kasti dan menghasilkan ketinggian dan waktu yang berbeda-beda dan rata-rata yang berbeda-beda. Yang kedua, kami melakukan percobaan dengan bola tenis dengan menghasilkan ketinggian, waktu, dan rata-rata yang berbeda-beda. Selanjutnya ada grafik hubungan ketinggian terhadap waktu benda jatuh ke tanah. Nah, selanjutnya ada analisis data bola kasti. Untuk analisis data, kita mendapatkan angka untuk percepatan gravitasi itu dari rumus H1 sama dengan V0 ditambah setengah GT kuadrat. Dikarenakan gerak jatuh bebas sehingga V0-nya yaitu bernilai 0. Kemudian rumus gravitasinya sendiri yaitu 2H per T kuadrat, sehingga dihasilkan angka percepatan gravitasi pada tabel berikut. Selanjutnya, ketidakpastian relatif bola kasti. Rumus dari ketidakpastian relatif bola kasti yaitu delta X per rata-rata gravitasi dikali 100%. Terlihat di sebelah kiri yaitu rumus dari delta X dan rumus dari rata-rata gravitasi ada di atas. Lalu didapatkan ketidakpastian relatif sebesar 10,85% dengan ketelitian 89,1%. Kemudian pada tabel analisis data bola tenis meja terdapat ketinggian, waktu rata-rata, percepatan gravitasi, dan gravitasi kuadrat. Untuk menghitung ketinggian, menggunakan rumus V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kemudian untuk menghitung gravitasinya sendiri menggunakan 2H per T kuadrat. Lalu selanjutnya ketidakpastian relatif bola tenis meja. Rumusnya sendiri yaitu delta X per rata-rata gravitasi dikali 100% dengan delta X ada di sebelah kiri, lalu rata-rata gravitasi ada di atas. Yang menjadi hasil ketidakpastian relatif yaitu 6,5% dengan ketelitian 93,5%. Kesimpulan hasil praktikum setelah melakukan percobaan dan analisis data dalam praktikum dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan gaya gravitasi suatu benda diantara adalah ketinggian atau jarak dan waktu tempuh. 2. Percepatan gravitasi dari percobaan menggunakan bola kasti dan bola tenis memiliki hasil yang berbeda-beda, tergantung pada ketinggian dari gravitasi saat bola dijatuhkan. Yang 3, massa benda, bola kasti, dan bola tenis meja juga tidak mempengaruhi hasil eksperimen gerak jatuh bebas karena kecepatan benda saat jatuh bebas tidak mempengaruhi oleh massa benda tapi pengaruhi oleh gravitasi. Yang kedua, kami melakukan percobaan yaitu dari materi, momentum, dan impuls. Langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah percobaan. 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola dari ketinggian pertama. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul, kemudian catat pada tabel.
Keempat, ulangi langkah 2 dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama lalu catat pada tabel. Kelima, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4 namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Selanjutnya ini ada tabel data praktikum. Yang pertama ada bagian bola kasti, yaitu ada ketinggian pertama, ketinggian kedua, dan koefisien restitusi. Kemudian di sebelah kanan yaitu ada tabel data praktikum bagian bola tenis meja. Selanjutnya yaitu analisis data dari bola kasti yang dijatuhkan di lantai. Terlihat di data yaitu H1 yaitu ketinggian saat dijatuhkan, lalu H2 yaitu ketinggian saat memantul. Lalu terlihat di situ koefisien dan koefisien kuadrat. Dengan koefisien yaitu akar H2 per H1. Next. Kemudian untuk menghitung ketidakpastian relatif bola kasti pada saat dijatuhkan ke lantai menggunakan rumus delta X per rata-rata koefisien restitusi dikalikan 100%. Kemudian untuk delta X-nya, untuk menghitung delta X-nya ada di sebelah kiri dan untuk perhitungan rata-rata koefisien restitusinya ada di atas. Maka nilai ketidakpastian relatif dari hasil praktikum pada bola kasti yang dijatuhkan ke lantai adalah sebesar 4,18%. Sedangkan nilai penelitiannya adalah sebesar 95,82%. Next. Analisis data bola kasti yang dijatuhkan ke meja. Yang pertama, H1 adalah ketinggian yang dijatuhkan. H2 adalah pantulannya, ada koefisien dan koefisien kuadrat. Untuk menjadi koefisien adalah akar H2 per H1. Selanjutnya ada ketidakpastian relatif dari bola kasti yang dipantulkan di atas meja. Untuk mencari nilai ketidakpastian relatif digunakan rumus delta X dibagi rata-rata koefisien restitusi dan dikalikan 100%. Rumus delta X berada di tabel sebelah kiri dan rata-rata koefisien berada di atas. Dari praktikum tersebut, kita dapatkan nilai ketidakpastian relatif pada bola kasti yang dijatuhkan ke meja adalah sebesar 1,23%, sedangkan nilai ketelitiannya adalah sebesar 98,77%. Selanjutnya, analisis data bola tenis pada lantai. Yang pertama ada ketinggian, kedua ada pantulan yang pertama, ketiga ada koefisien, keempat ada koefisien kuadrat. Untuk mencari koefisien dengan rumus akar H2 bagi H1. Selanjutnya ada perhitungan ketidakpastian relatif pada bola tenis meja yang dijatuhkan ke lantai. Untuk menghitung ketidakpastian relatif, dapat kita cari terlebih dahulu delta X, kemudian rata-rata koefisien restitusi. Rumusnya yaitu delta X per rata-rata koefisien restitusi dikalikan 100%. Sehingga nilai ketidakpastian relatif dari hasil praktikumnya yaitu 1,5% dan nilai ketelitiannya yaitu sebesar 98,5%. Selanjutnya yaitu analisis data tenis meja yang dijatuhkan di atas meja. Lihat di data yang pertama H1 yaitu ketinggian saat dijatuhkan, H2 yaitu ketinggian pantulan, lalu selanjutnya koefisien dan koefisien kuadrat. Yang dari mana koefisien itu didapatkan dari akar H2 per H1. Selanjutnya yaitu ketidakpastian relatif bola tenis meja yang dijatuhkan atas meja. Rumus dari ketidakpastian relatif yaitu delta X per rata-rata koefisien dikali 100% dengan delta X yang ada di tabel sebelah kiri dan rata-rata koefisien ada di atas. Lalu nilai dari ketidakpastian itu sendiri yaitu 3,87% dengan ketelitian 96,13%. Kemudian kesimpulan dari hasil praktikum, setelah melakukan percobaan dan analisis data pada praktikum dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut.
Yang pertama, besar koefisien restitusi tumbukan antara bola dan bidang datar bergantung pada ketinggian pada saat bola dijatuhkan dan ketinggian pantulan dari bola tersebut. Yang kedua, semakin tinggi bola dijatuhkan, maka semakin tinggi pada pantulan bola tersebut. Sebaliknya, semakin rendah bola dijatuhkan, maka semakin rendah pula pantulan bola tersebut. Dengan demikian, tinggi pantulan bola berbanding lurus dengan tinggi awal bola dijatuhkan. Yang ketiga, berdasarkan data hasil percobaan yang telah kami lakukan, termasuk jenis tumbukan lenting sebagian dikarenakan nilai koefisien restitusi yang didapat rata-ratanya adalah 0 kurang dari koefisien kurang dari 1. 4. Massa suatu benda juga mempengaruhi nilai koefisien restitusi bola dengan lantai dan meja. Semakin besar massa bola, maka bola akan memantul semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil massa bola, bola akan memantul semakin rendah. Next. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan praktikum dari materi hukum Newton tentang gravitasi. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan praktikum dari materi momentum dan impuls. Demikian sekiranya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.